Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian menonton ini, kalian dalam kondisi sehat sentosa. Oke, perkenalkan, nama saya Leonard Arya Harja. Di sini saya nggak sendirian, kami tim bertiga. Di belakang layar ada Imam Ahmad Fatur Rahman dan Farhan Ramadan. Kami dari kelompok 3 mengenai mata kuliah Filsafat Nusantara di Unindra. Nah, di sini kami ingin membahas salah satu artikel kisah, yaitu mengenai nilai etis dari cerita rakyat Toar dan Lumimut dalam masyarakat Minahasa. Oke, sebelumnya kalian udah pada tahu nggak sih apa itu cerita rakyat? Apa masih ngawang-ngawang? Atau jangan-jangan kalian belum pernah dengar mengenai cerita rakyat? Mungkin kalian harus sering-sering baca ya kalau yang belum pernah dengar. Nah, menurut Alwi, cerita rakyat adalah sastra cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan rakyat dan diwariskan secara lisan. Jadi, cerita rakyat bisa disebut juga dengan cerita yang berkembang di suatu masyarakat dan telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui mulut ke mulut sehingga cerita tersebut terkenal dan tetap eksis sampai sekarang. Cerita rakyat merupakan salah satu kebudayaan loh sebetulnya. Kekayaan kebudayaan di Nusantara ini, dan banyak sekali cerita rakyat yang tersebar di Indonesia dari berbagai macam suku, etnik, dan segala macam budaya, lapisan budaya. Nah, namun akhir-akhir ini cerita rakyat itu kurang diminati, terutama di kalangan milenial. Mungkin banyak ya kalangan milenial ini udah kurang, ya bahkan juga udah nggak tahu apa itu cerita rakyat gitu. Jadi sayang banget, padahal cerita rakyat ini mengandung nilai-nilai filosofis, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai yang membentuk suatu sistem adat istiadat dari suatu daerah tersebut, dan bahkan juga berpengaruh untuk kebudayaan di daerah tersebut, seperti itu. Nah, tapi nanti dulu, di sini kami ingin membahas mengenai nilai etis yang terkandung dalam salah satu cerita rakyat ini, yaitu Toar dan Lumimut ini. Oke. Nilai etis sendiri juga disebut nilai moral, yaitu nilai yang berpengaruh pada suatu masyarakat. Nilai etis bisa disebut juga nilai etika, yang dari kata etika ya. Nah, istilah etika ini berasal dari bahasa Yunani kuno dengan kata dasar yaitu kata ethos. Kata etos sendiri dari bahasa Yunani yang merupakan bentuk tunggal yang memiliki dari banyak arti. Yang pertama artinya kebiasaan, adat, akhlak, watak, sikap, dan cara berpikir atau semacamnya. Menurut KBBI, etika adalah ilmu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Etika dengan akhlak itu sama. Sebelumnya kalian ada yang udah pernah dengar belum mengenai cerita Toar dan Lumimut dari suku Minahasa di Sulawesi Utara? Kalian pasti masih bingung ya, apa ini cerita rakyat? Tapi cerita rakyat ini mengandung banyak sekali nilai filosofis dan nilai moral yang terkandung dalam cerita rakyat ini. Nah, dalam membahas dalam artikel ini kami mengumpulkan data-datanya itu berupa sifatnya deskriptif kualitatif ya, yaitu adalah mencari literatur yang ada. Mungkin karena kondisi pandemi saat ini jadi ada keterbatasan, kami cari melalui internet dan kami mencari sumber data primer dari artikel-artikel jurnal gitu, ilmiah, sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadi pendasaran yang utama juga. Nah, karena keterbatasan pandemi saat ini, jadi kami sifatnya hanya mengambil dari data-data yang ada di dalam jurnal dan artikel. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah kisah Toar dan Lumimut ini adalah kisah di mana Toar itu salah satu anak dari Toar adalah anak dari Lumimut. Lumimut ini adalah dewi di kalangan suku Minahasa gitu. Dewi dari dewa-dewa Minahasa. Toar dan Lumimut menceritakan tentang kisahnya di mana sang Lumimut mempunyai seorang anak dari dewa
yang lain gitu. Lalu Thor berkelana ke ini ya, keluar daerahnya, di mana Lumimut sang ibu memberikan sebuah tongkat, di mana tongkat itu diberikan pesan oleh sang ibunda si Thor ini, si Lumimut. Nah, di sana Lumimut menjelaskan bahwa ketika suatu saat dia kembali dan datang ke suatu pulau, jangan menikah dengan wanita yang memiliki tongkat yang sama panjangnya dengan si Thor ini, dengan Thor. Nah, ketika Thor pergi dan meninggalkan ibundanya berkelana hingga jauh ke sana, ketika sampai sehingga berkurun waktu lama, panjang tongkat tersebut mulai terkikis oleh perjalanan si Thor tadi. Ketika pulang, Thor tidak menyadari bahwa dia bertemu seorang wanita yang itu adalah ibundanya sendiri, dan si Thor mulai menyukainya, dan akhirnya Thor mengingat pesan ibundanya yang tidak boleh menikahi wanita dengan tongkat yang sama panjang. Akan tetapi karena terkikis oleh waktu perjalanan, maka tongkat tersebut tidak sama panjang. Akhirnya mereka, Thor dan Lumimut, menikah, dan anak cucunya merupakan nenek moyang dari suku Minahasa tersebut. Beberapa makna nilai ya dari kisah Thor dan Lumimut serta hubungannya terhadap nilai-nilai yang ada dalam kisah tersebut yang dapat diambil. Salah satunya adalah pemahaman kisah tersebut sebagai asal-muasal sejarah kependudukan atau nenek moyang dari suku Minahasa. Thor digambarkan matahari dan Lumimut dilambangkan sebagai tanah, yang dimana ketika mereka pergi diibaratkan seperti pagi hari dan bersatu lagi ketika petang, yang artinya masyarakat Minahasa mengenal kisah ini lebih dari sekedar kisah biasa yang di dalamnya terkandung makna filosofis dari kisah ini mengenai kerja keras, aktivitas filosofis, nilai tentang perantauan mencari penghidupan yang akhirnya ketika matahari terbenam akan kembali lagi ke bumi, yang artinya juga masyarakat suku Minahasa jangan melupakan kampung halaman, ingat terhadap asal-usul nenek moyang yang melambangkan suatu penghargaan budaya yang ada, tidak mudah melupakan dan tetap menjaga nilai-nilai baik yang ada di dalam budaya suku Minahasa tersebut. Nah, jadi intinya filosofisnya adalah mengenai ini ya, mengenai apa, hidup bekerja keras, lalu mengenai makna kembali lagi dan mengingat nenek moyang, asal-muasal nenek moyang, untuk mengingat kembali keluarga bahwa ketika sudah bekerja keras ya kita kembali lagi ke keluarga kita. Tuh. Nah, dari kesimpulan yang ada dari suku Minahasa ini terdapat ada 2 poin dari cerita ini yang kita rangkum dan kita dapatkan poin-poinnya dari kisah tadi. Yang pertama adalah cerita rakyat adalah merupakan warisan dari negeri kita yang mungkin saat ini kurang diminati bahkan terlupakan. Cerita rakyat harus dilestarikan secara turun-menurun karena di dalamnya terdapat cerita rakyat pasti banyak sekali pelajaran gitu yang ada dari makna yang terkandung dan dapat memberikan gambaran bagaimana mitos asal-muasal daerah itu terjadi dan bagaimana akhirnya sistem kebudayaan itu ada. Nah, contohnya salah satunya adalah ya dari kisah cerita rakyat dari Minahasa ini, bagaimana Thor dan Lumimut ini menjalankan kisahnya gitu ya. Cerita ini mengandung arti filosofis yang sangat tinggi. Kisah ini selalu didengungkan gitu ketika musim panen dan juga ketika ya upacara adat tertentu, dan juga ya disenandungkan di hal-hal lain juga ya, biasanya berupa senandung kisah ini tuh. Nah, ini mengartikan bahwa ya kisah ini tuh seharusnya juga bisa dijaga sebagai nilai budaya gitu, yang bisa dilestarikan dan dipahami nilai-nilai moral dan nilai-nilai filosofis yang ada, bukan melihat dari sekedar satu sisi saja, tapi ada terdapat makna filosofis yang besar di dalamnya. Oke, makasih banyak buat jajaran tim yang bertugas. Saya Leonard Ari Raharja. Mohon maaf jika ada bahasa saya yang kurang dipahami, kurang dimengerti bagi para pendengar dan para penonton di sini. Mungkin juga bisa dijelaskan di slide yang ada di samping saya atau dimanapun ini, dimana oleh Bang Fatur pengeditnya, dan
Bang Farhan yang udah skrip cerita ini. Terima kasih banyak atas tim yang bertugas. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik, bisa menjadi pembelajaran buat kalian di ketika menonton ini, dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian mendengarkan ini dan menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.